Selamat datang di mata kuliah Informatika Kesehatan. Topik kali ini berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi digital yang mendukung clinical service, administrasi, dan public health services, terutama di rumah sakit ya. Nah, apa yang akan saya diskusikan hari ini berkaitan dengan pertama adalah konteks sistem informasi untuk pelayanan kesehatan. Itu ada berbagai perspektif. Yang pertama berkaitan dengan untuk pelayanan perorangan, ya manajemen organisasi dan sistem dan bagaimana untuk memperkuat sistem kesehatan ya dan juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan public health. Kemudian yang kedua berkaitan dengan inovasi digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada beberapa rekomendasi sebenarnya, tetapi mungkin beberapa contoh yang menarik saja yang akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sistem informasi manajemen rumah sakit, terutama mengeksplorasi apa yang ada di Permenkes nomor 82 ya tahun 2013 yang berkaitan dengan SIM-RS, di mana di situ ada isu yang kaitannya dengan fungsi-fungsi untuk front office, fungsi untuk back office, dan juga untuk fungsi untuk melakukan kolaborasi dan komunikasi ya. Dalam hal ini diterjemahkan ke dalam fitur interoperabilitas ya antar sistem informasi. Nah, yang pertama kita bicara dulu tentang information technologies ya. Ada istilah-istilah lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Ada yang dibilang inovasi digital, lalu kemudian sistem informasi dan teknologi informasi. Ada yang bilang informatics ya. Tapi pada prinsipnya itu adalah bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka untuk meningkatkan performa ya dari pelayanan kesehatan ya. Jadi ada beberapa terminologi atau beberapa referensi yang mengatakan bahwa tujuan utamanya itu adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, baik itu pengambilan keputusan yang sekarang ini mungkin sifatnya bisa saja ke arah klinis ya, atau bisa juga yang ke arah pengambilan keputusan yang sifatnya strategis ya, terutama di rumah sakit. Nah, tujuan utamanya atau outcome yang diharapkan adalah efektivitas dan efisiensi dari pelayanan kesehatan. Nah, beberapa yang lain, contoh umpamanya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, untuk mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu bagian dari efektivitas dan efisiensi dari pelayanan kesehatan. Nah, secara teori sederhananya bahwa sistem yang berbasis elektronik itu ada teori lama itu menyebutkan bahwa ada input, proses, dan output ya. Input itu adalah bagaimana sumber data itu kemudian diperoleh atau dikumpulkan. Kalau sekarang barangkali mekanisme pengumpulan data itu tidak hanya sekedar entry data langsung ya ke dalam sistem ya, tetapi beberapa medical device gitu ya, kayak contoh umpamanya Internet of Medical Things itu banyak sekali yang secara otomatis dia mengumpulkan data yang berasal dari sensor. Umpamanya jam pintar gitu ya, atau mungkin handphone Anda sudah punya beberapa sensor seperti sensor gerak ya, sensor jalan gitu ya, yang kemudian mengumpulkan data secara otomatis bahwa estimasi kita melangkah itu berapa banyak ya dalam satu hari, atau estimasi tekanan darah kita, atau mungkin detak jantung kita secara harian itu berapa ya rata-rata. Nah, ini beberapa dikumpulkan, bisa saja dikumpulkan secara langsung ya, entry data gitu ya kasarannya, atau bisa juga input data itu dilakukan langsung oleh device. Kemudian yang kedua adalah proses atau membuat penyimpanan data ya, penyimpan data, pemodelan dan seterusnya, yang kemudian dari hasil penyimpanan itu dan pemodelan itu kemudian digunakan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan output-output yang kemudian dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, baik itu untuk pengambilan keputusan klinis maupun untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, output ini bisa di-generate baik itu secara otomatis, artinya didesain sedemikian rupa ya dengan menggunakan algoritma tertentu, kemudian menghasilkan umpamanya ya alert atau reminder atau mungkin recommendations ya yang kaitannya dengan input yang dilakukan dan proses atau modeling yang dibuat sebelumnya, atau sebenarnya output ini juga hanya sebatas pada deskriptif ya, umpamanya menghasilkan visualisasi dalam bentuk grafik, gambar, atau mungkin dalam bentuk peta yang kemudian dipakai untuk melihat performa dari atau melakukan monitoring dan evaluasi dari pelayanan kesehatan yang dilakukan.
Nah, terlepas dari semua model dengan input, proses, dan output ini, jadi kalau kita lihat dari kerangka atau model organisasi pelayanan kesehatan yang menurut WHO ini cukup lama sebenarnya, tetapi menurut saya masih sangat relevan ya untuk menjelaskan sebenarnya kalau kita bicara dengan terkait dengan sistem informasi yang bagaimana sih yang sebenarnya yang perlu diterapkan di organisasi pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita ambil bahwa organisasi pelayanan kesehatan itu adalah rumah sakit, maka bisnis utamanya rumah sakit itu tentunya yang pertama adalah melakukan pelayanan kepada pasien, pasti. Mulai dari pasien masuk sampai itu kemudian pasien keluar. Nah, perspektif pertama ini berkaitan dengan manajemen pasien gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen pasien, ekspektasinya apa? Bahwa sistem informasi itu mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan pasien. Tentu itu yang diharapkan dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu kemudian yang lain adalah bagaimana meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Mulai dari yang paling sederhana, umpamanya mengidentifikasi pasien dengan benar gitu ya, atau mengidentifikasi pelaku atau usernya dengan benar ya, dengan tidak salah gitu, sehingga ini menjaga keamanan dan kerahasiaan data gitu. Aksesibilitas terhadap informasi pasien yang lengkap gitu ya, jadi menyediakan informasi pasien itu secara komprehensif sehingga ini memungkinkan ya siapapun yang melakukan pelayanan kesehatan itu melihat gambaran umum dari pasien yang dia layani. Nah, harapannya bahwa dengan demikian mereka bisa mengambil keputusan klinis secara lebih baik ya. Nah, beberapa fitur memang dikembangkan sedemikian rupa untuk mendorong pengambilan keputusan klinis yang lebih baik. Umpamanya electronic prescriptions itu ada decision support systemnya ya untuk mengidentifikasi drug-drug interaction. Terus kemudian ada clinical decision support systems yang kaitannya dengan rekomendasi diagnosis atau mungkin notification kapan pasien ini harus kembali lagi ya karena dia merupakan pasien kronis atau merupakan pasien yang mungkin perlu tindakan yang rutin gitu ya, kayak contoh umpamanya imunisasi pada anak, yang imunisasi dasar pada anak dan seterusnya. Nah, pastinya dengan adanya teknologi digital atau sistem informasi yang mendukung untuk pelayanan pasien, harapannya ini juga bisa mengurangi cognitive load dari usernya atau dari pengguna sistemnya. Cognitive load itu terjadi kalau ya bayangkan kalau umpamanya kita melakukan pelayanan pasien ada satu hari itu ada sekian ribu pasien yang kunjungan gitu ya, apalagi di teman-teman di bagian pendaftaran itu ya, harus melayani pasien ini secara bergantian dan kemudian bisa saja pasiennya datang, wah maaf saya nggak bawa kartu, terus kemudian saya nggak bawa kartu BPJS dan seterusnya ya. Jadi bagaimana mempermudah tenaga kesehatan ini atau orang-orang yang bekerja ini untuk mengidentifikasi pasien itu dengan lebih cepat gitu ya. Jadi tanpa kartu pun mungkin sekarang ada model-model dengan biometrik ya, ada patient identification ya, untuk memastikan bahwa oh ini pasien ini benar, pasien ini orang yang masih aktif ya, asuransi kesehatannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga ini mengurangi beban kognitif dari orang itu untuk mencari data pasien yang lama, terus mencari rekam medisnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian data-data digital yang dihasilkan dari sistem yang berbasis elektronik akan mempermudah juga untuk melakukan analisis data ya, entah itu nanti untuk mengembangkan evidence-based practice atau melakukan clinical research ya. Kalau menurut WHO itu ada 3 poin penting ya yang kaitannya dengan sistem informasi untuk mendukung pelayanan pasien langsung. Yang pertama tentunya isu ya tentang yang berkaitan dengan pengumpulan data dulu gitu. Pengumpulan data yang mudah, yang uh, uh, yang cepat ya, yang terrekord secara komprehensif dan berkelanjutan gitu ya. Ada contoh-contoh produknya umpamanya electronic medical record, electronic health record,
Tapi kalau brandnya mungkin bisa macam-macam ya, silakan ya. Mungkin bisa saja dikembangkan oleh rumah sakit secara mandiri, atau mungkin membeli barang yang sudah jadi, atau menggunakan aplikasi yang open source atau yang disediakan oleh Kemenkes, apapun itu ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa fitur ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan data ya, data collection and storage dan menyimpan. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Ini juga yang menarik bahwa ada contoh-contoh yang ditunjukkan di sini adalah bagaimana merujuk pasien. Uh, Baik itu rujukan secara fisik tentunya ya, tetapi juga merujuk datanya juga secara digital. Artinya ini ada komunikasi data antar provider yang berbeda, mungkin di tempat yang berbeda, dan mungkin menggunakan sistem informasi yang berbeda. Artinya ini memfasilitasi komunikasi data elektronik. Contohnya umpamanya untuk rujukan, untuk apa lagi ya, untuk apa ya, order resep ya, resep elektronik gitu ya. Terus kemudian order apa lagi, order pemeriksaan penunjang ya ke laboratorium ya, supaya nanti tidak salah ya, apa yang diorder, apa yang dipesan, pasiennya ke siapa, orangnya itu tinggal datang ke fasilitas penunjang medis itu, lalu kemudian tinggal melihat bahwa oh ini ordernya dari dokter yang bersangkutan dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga ini healthcare service delivery tools. Ini alat bantu untuk eh, apa ya, lebih ke arah membantu pengambilan keputusan klinis. Nah, contohnya adalah tadi yang sudah disinggung di awal, ada clinical decision support system pada saat usernya atau penggunanya itu meresepkan obat, umpamanya dokternya ya meresepkan obat A, B, C, lalu kemudian tiba-tiba ada warning. Warningnya berkaitan dengan mungkin ya berkaitan dengan interaksi antar obat atau duplikasi atau dosisnya kurang atau dosisnya berlebihan ya, atau dia ada kondisi-kondisi fisiologis tertentu yang menyebabkan bahwa obat-obat ini harus dikurangi dosisnya atau harus dihindari. Umpamanya ada angka ureum kreatininnya tinggi barangkali umpamanya, karena itu ada indikasi gangguan fungsi ginjal, sehingga obat-obat yang diekspresikan di ginjal itu mungkin beberapa harus dihindari atau mungkin dikurangi dosisnya dan seterusnya. Jadi ini ada knowledge yang kemudian ditanam di dalam sistem, lalu kemudian knowledge ini muncul pada saat ini digunakan langsung saat melakukan pelayanan kepada pasien. Ini banyak dikembangkan ya dan apa ya diterapkan ya di beberapa tempat ya. Kalau sekarang modelnya mungkin lebih canggih lagi ya, ada artificial intelligence, ada pattern recognition, lalu kemudian ada apalagi natural language processing system yang itu menggunakan pendekatan-pendekatan analitik yang lebih advance ya dalam rangka untuk membantu user ya dalam hal pengambilan keputusan, baik itu keputusan yang sifatnya klinis maupun keputusan yang sifatnya strategis ya. Ya salah satu produknya mungkin EMR ya, Electronic Medical Record. Electronic Medical Record ini merupakan teknologi yang sebenarnya sudah cukup matang dan harganya semakin lama semakin murah, dan ada banyak teknologi yang kemudian bergabung di situ ya, terkonvergensi di Electronic Medical Record, uh, yang kemudian electronic medical record ini menjadi semakin lama semakin kompleks. Contoh umpamanya bahwa electronic medical record itu terhubung dengan IoMT umpamanya ya, Internet of Medical Things, atau dia memiliki fitur-fitur analytics ya, atau fitur-fitur tadi ya clinical decision support systems yang kemudian mempermudah usernya dalam rangka untuk melakukan pelayanan pasien ke arah yang lebih baik ya. Ada reminder, ada kayak contoh umpamanya ada pasien-pasien apa ya diabetes mellitus umpamanya yang dia secara di beberapa tempat itu SOP-nya kalau dia pasien diabetes mellitus itu harus diperiksa kakinya ya setiap setahun sekali ya untuk mendeteksi kemungkinan adanya komplikasi mikroangiopati ya pada kaki. Karena kalau sudah ada komplikasi itu wah, susah itu diobati. Nah, sehingga ada reminder atau knowledge tertentu yang kemudian ditanam untuk mengarahkan user itu dalam rangka untuk melakukan pelayanan kepada pasien yang lebih baik lagi gitu ya. Dan model-model ini kayak screening terhadap kemungkinan-kemungkinan itu banyak ini pola-polanya. Dan ini kalau kita apalagi kalau tadi ya cognitive load ya pasiennya banyak, terus kemudian yang dilayani itu banyak, ada kemungkinan hal-hal yang sederhana kayak gitu terlewatkan.
Nah, sehingga sistem informasi itu atau electronic medical record yang digunakan di fasilitas kesehatan itu harapannya mampu untuk mengantisipasi itu atau mungkin mengarahkan usernya dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif lagi kepada pasien. Nah, kalau menurut Price et al. Ini sudah cukup lama ya, tahun 2011, paling tidak ya di electronic medical record itu ada yang paling ya tadi mungkin senada dengan apa yang disampaikan oleh WHO ITU bahwa ini ada isinya yang penting tentang health information ya, data pasien yang komprehensif, yang itu melekat mulai dari mereka kunjungan pertama sampai terakhir atau mungkin bahkan kunjungan di fasilitas kesehatan lain pun ini bisa menjadi bagian dari rekam medis pasien yang secara komprehensif tadi. Kemudian ada fungsi untuk laboratorium, diagnostic imaging, kemudian prescription, terus referral untuk komunikasi tadi dengan provider yang lain, clinical decision support system tadi sudah kita singgung, electronic communication tadi ya sama ya saya kira dengan referral tadi ya tujuannya adalah untuk berkomunikasi ya, baik itu secara internal dengan provider yang ada di internal maupun dengan eksternal tadi ya, dengan rujukan yang keluar. Support pasien, administratif proses, scheduling, billing ya, tracing medical record, terus kemudian sama practice reporting. Bahkan outputnya pun juga penting untuk usernya itu sendiri. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu yang praktek gitu ya, apakah perlu ya, kayaknya perlu ya menyebutkan berapa sih sebenarnya jumlah pasien yang saya layani dalam 5 tahun terakhir gitu. Kasusnya apa saja sih gitu. Sehingga ini untuk menunjukkan bahwa memang betul bahwa Anda itu praktek ya sesuai dengan profesinya gitu. Dan ini penting untuk membuktikan bahwa sebagai tenaga profesional itu memang melakukan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, kemudian yang kembali lagi ke model ini, yang kedua adalah bahwa sistem informasi itu memang dibutuhkan tidak hanya untuk melakukan pelayanan pasien sebagai bisnis utamanya, tetapi juga untuk manajemen organisasi. Apalagi di rumah sakit ini ya. Rumah sakit ini ya struktur organisasinya mungkin lebih kompleks ya daripada layanan primer ya. Di situ ada penunjang medis, di situ ada perawat ya dan seterusnya ya yang itu memberikan pelayanan kepada pasien ya yang secara multidisipliner gitu. Jadi termasuk penggunaan alat, penggunaan obat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga perlu untuk dikelola dengan baik ya. Yang paling sederhana saja umpamanya mengelola keuangan umpamanya. Ada sistem informasi untuk akuntansi atau sistem informasi keuangan ya di rumah sakit. Terus kemudian manajemen orang-orangnya gitu ya. Jadi mengelola orang-orangnya, manajemen SDM. Terus kemudian ada manajemen logistiknya ya, obat-obatan yang disediakan atau alat-alat yang manajemen alat atau alat kesehatan ya, yang mana alat-alat itu harus terpelihara dengan baik, harus terkalibrasi dengan baik, terus kemudian harus berfungsi dengan semestinya dan seterusnya ya, sehingga ada proses-proses untuk melakukan pemeliharaan pada alat-alat yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Termasuk tadi yang kalau kaitannya dengan wah ini pasiennya banyak pasien-pasien BPJS berarti harus isunya berkaitan dengan klaim ya, klaim ke penjamin ya, bisa saja BPJS atau asuransi swasta dengan cara memberikan bukti-bukti yang sudah dilakukan atau pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan, obat-obat yang sudah diberikan, mungkin perawatan yang sudah dilakukan, tindakan yang dilakukan dan seterusnya ya, dalam rangka untuk melakukan klaim ke pihak penjamin. Jadi fungsinya banyak, nah sehingga penting bagi organisasi itu memastikan bahwa sistem informasinya mampu menghasilkan informasi yang akurat dan transparan ya terkait dengan tadi ya human resource, obat gitu ya. Bayangkan kalau umpamanya kita tidak punya data yang terkait dengan ketersediaan obat esensial di rumah sakit. Wah, ini gimana cara melakukan pelayanan pasien dengan baik ya? Apalagi kalau obat-obatnya itu penting ya pada kasus-kasus yang banyak ya dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Termasuk tadi ya billing, financials, claims dan seterusnya ya. Kalau
manajemen itu buta terhadap informasi, tidak ada informasi tentang itu, ya bagaimana mengelola rumah sakit dengan baik gitu. Karena dasarnya untuk mengambil keputusan yang strategis itu adalah data gitu. Sehingga perlu untuk menghasilkan data yang baik dan benar, yang akurat, yang berkualitas tinggi, ya, yang baik gitu ya. Sehingga ini bisa membantu untuk pengambilan keputusan yang sifatnya strategis ya di organisasi. Kemudian ya ini banyak membantu juga untuk compliance terhadap regulasi, atau tadi ya karena rumah sakit ini ada koordinatornya ya, tanda petik ya, ada supervisornya, itu umpamanya dari dinas kesehatan atau mungkin dari owners atau dari ini ya, kalau kalau rumah sakit yang jejaring kayak gitu ya, ada ownersnya gitu, atau ada holding company-nya yang kemudian memantau kinerja dari pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit. Nah, termasuk di dalamnya adalah to communicate ya, membantu untuk berkomunikasi atau membantu untuk apa ya? Kalau di sekarang itu trennya itu adalah pertukaran data elektronik, interoperabilitas ya dengan berbagai sistem di luar sana. Tetapi dalam rangka untuk melakukan pengelolaan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik ya, lebih cepat ya. Nah, output informasi yang penting, ini contoh-contoh saja saya kira, dan saya kira Bapak Ibu juga punya contoh yang lebih baik lagi mungkin ya. Contoh umpamanya di sini adalah informasi yang terkait dengan ketersediaan obat, kalau terkait dengan human resource itu kompetensi atau STR-nya masih berlaku atau tidak. Kalau sekarang sumber hidup ya nggak penting lagi ya. Atau apa ya, yang kaitannya dengan capacity building yang dibutuhkan. Kalau saya punya layanan hemodialisa gitu ya, atau layanan apa ya, layanan yang alat-alat yang memiliki radiasi pengion gitu. Nah, ini kan perlu izin-izin khusus ya, perlu pelatihan atau kompetensi khusus dari orang-orang yang mengoperasikan. Jadi kita butuh sertifikat kompetensi atau sertifikat-sertifikat tertentu yang dibutuhkan untuk SDM kita ya, dalam rangka untuk memberikan pelayanan tadi, hemodialisa, apa ya, alat radiasi pengion dan seterusnya. Nah, ini kan perlu dikelola ya. Berapa banyak yang punya, masih berlaku atau tidak? Kalau tidak berlaku ini harus diperpanjang, harus dilatih lagi. Kalau memang kurang jumlahnya ini harus ditambah dan seterusnya. Kemudian yang lain kaitannya dengan billing atau financial management. Sini ada billing, claims, tadi mungkin sudah sedikit saya singgung ya, kaitannya dengan BPJS Kesehatan atau ke asuransi kesehatan, payroll and remuneration, atau mendukung research ya. Kalau di rumah sakit pendidikan banyak sekali itu riset-riset yang dilakukan ya oleh dokter-dokternya, karena ini bagian dari institusi pendidikan, bagian dari apa ya, research center ya, yang terhubung dengan universitas. Maka beberapa data-data digitalnya itu dikumpulkan ya, ada registrasi kanker, registrasi apalagi anak gitu ya, baik penyakit anak ya, atau registrasi yang lain gitu ya, yang kemudian dipakai untuk kepentingan-kepentingan penelitian. Nah, tentunya salah satu output pentingnya adalah routine reporting yang itu dibutuhkan oleh sistem yang lebih makro ya. Dalam hal ini umpamanya dinas kesehatan atau kementerian kesehatan ya. Kayak mungkin ada laporan rutin ya yang biasa dikumpulkan atau mungkin biasa dibuat ya oleh rumah sakit. Ada Permenkesnya itu sebenarnya SDAS versi berapa tuh, versi 6 ya kalau nggak salah ya, bahwa fasilitas kesehatan itu harus mengirimkan laporan secara berkala ya. Nah, di sini juga perannya tadi ya, perannya dari, kalau kembali ke model ini, perannya fasilitas pelayanan kesehatan itu berkontribusi terhadap sistem yang makro gitu. Jadi kayak contoh umpamanya tadi laporan rutin ya yang dilakukan oleh rumah sakit tadi. Ya, ini kalau kita kumpulkan, kalau di DIY itu ada berapa? 78 rumah sakit ya umpamanya ya. Dari 78 rumah sakit ini mengirimkan data yang kaitannya dengan morbiditas dan mortalitas ke Dinas Kesehatan Provinsi umpamanya, atau Dinas Kesehatan Kabupaten dulu, baru kemudian dikompilasi di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, dari sini bahwa di Dinas Kesehatan ini bisa melihat burden of disease dari DIY, melihat bahwa ternyata penyakit tidak menular itu lebih dominan dibandingkan dengan penyakit menular. Nah, sehingga pada saat mereka melakukan
perencanaan program-program kesehatan itu menekankan pada program-program yang sifatnya penyakit tidak menular. Atau kalau kita melakukan surveillance itu surveillance-nya diperbanyak yang penyakit-penyakit yang tidak menular. Atau kalau memang ada apa ya program-program pemerintah itu sekarang ada apa ya, KJSU ya umpamanya ya. KJSU itu kanker, jantung ya, stroke gitu, urologi ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan penyakit-penyakit yang sifatnya katastrofik ya, yang mahal ya, berbiaya mahal. Ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan penguatan ya kapasitas untuk melakukan pelayanan KJSU di DIY. eh, rujukan-rujukan regional yang penting untuk dikembangkan itu mana, melihat dari burden of disease dari masing-masing wilayah tadi. Nah, ini kepentingannya dari penguatan sistem kesehatan yang sebenarnya sumber datanya itu berasal dari mayoritas ya, itu dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, termasuk untuk kepentingan-kepentingan public health. Itu, nah, contoh yang paling nyata itu adalah COVID-19 kemarin. Jadi setiap rumah sakit, setiap fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan pada pasien yang itu curiga COVID, itu pasti melaporkan datanya dalam berapa, 1 kali 24 jam, atau mungkin kurang dari 24 jam, atau real time barangkali ya. Secara real time itu harus melaporkan, karena itu dipantau. Jumlah kasusnya berapa, ininya berapa, karena pada akhirnya juga digunakan untuk mengalokasikan sumber daya, umpamanya mengalokasikan APD, mengalokasikan apa lagi ya, ya macam-macam ya, oksigen umpamanya ya. Kemarin ada isu yang kaitan dengan oksigen, atau memberikan insentif gitu ya, orang-orang yang melakukan pelayanan pada COVID itu kan diberi insentif ya. Jadi berapa banyak sih kasus-kasus yang dilayani di rumah sakit ini, siapa saja yang melakukan pelayanan, nah sehingga ini bisa dialokasikan untuk insentif. Ini kan pada akhirnya berperan juga ya untuk kepentingan-kepentingan penguatan sistem kesehatan maupun yang ke arah public health. Nah, tapi tentunya ini ya bahwa fasilitas pelayanan kesehatan ini menjadi sumber data penting ya, output dari informasi yang dihasilkan atau data yang dihasilkan itu menjadi sumber data penting untuk sistem yang sifatnya makro ya, sifatnya kewilayahan tadi. Artinya penggunaan data sekunder ya di situ ya. Nah, contoh-contohnya umpamanya beberapa untuk melihat indikator-indikator performa dari pelayanan kesehatan, umpamanya jumlah kematian yang kurang dari 48 jam di rumah sakit, umpamanya, atau jumlah kematian yang di atas 48 jam. Burden of disease tadi ya, morbiditas dan mortalitas ya di satu wilayah ya. Itu mungkin datanya itu tidak hanya dari sekedar dari rumah sakit ya, tapi juga dari layanan primer baik itu yang pemerintah maupun yang swasta. Terus 10 besar kunjungan ya, terbanyak gitu ya, yang dirawat maupun yang dirawat jalan gitu. Jadi ini beberapa output laporan yang barangkali kalau kita lihat di Permenkesnya 1171 ini ya tahun 2011, itu ada banyak yang harus disediakan ya oleh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Jadi ada data dasar, data ketenagaan, data pelayanan, mobilitas, mortalitas, dan data kunjungan dari rumah sakit. Kalau dijumlahkan laporannya itu ada mungkin ada puluhan kali ya, karena laporan yang data pelayanan saja ada pelayanan A, pelayanan B, ya, ini ada rawat inap, rawat darurat, gigi dan mulut, kebidanan. Ini di breakdown lagi menjadi beberapa apa ya, sub ya, sub pelayanan yang kemudian ini menjadikan laporan ini menjadi cukup banyak ya. Nah, selain ketiga konteks tadi, bahwa ada konteks yang lain, bahwa kita di BPJS ya, ini ada Social Health Insurance, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk melakukan pelayanan kepada anggotanya. Jadi ya membersnya itu ya sebenarnya kita semua menjadi member ya, peserta jaminan kesehatan ya, yang membayar membayar premi, baik itu preminya itu dibayarkan institusi maupun dibayar secara mandiri. Nah, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas yang sudah bekerja sama dengan BPJS ya. Nah, sehingga ada aturan-aturan tertentu yang kaitannya dengan penggunaan teknologi digital umpamanya ya, contoh bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu harus bisa mengidentifikasi apakah peserta ini masih aktif atau tidak aktif.
ya nunggak atau tidak gitu ya. Nah sehingga kalau dia masih aktif ya berarti dia bisa dilakukan pelayanan. Kalau dia tidak aktif ya tidak boleh dilakukan pelayanan. Otherwise nanti rumah sakit tidak dibayar gitu karena kedeteksi bahwa si yang dilayani itu sudah tidak aktif lagi atau nggak bayar gitu. Nah ini kalau kita tidak menggunakan teknologi digital susah untuk mengidentifikasi ini secara real time gitu. Dan bahkan kecenderungannya akan membuat rumah sakit jadi rugi ya karena nggak mampu mengidentifikasi pesertanya itu masih layak atau tidak diberikan pelayanan dengan skema BPJS Kesehatan dan seterusnya. Termasuk untuk klaim sekarang sudah mulai klaimnya itu virtual ya, ada Vedika gitu. Kemudian ada fasilitas eye care juga ya sekarang BPJS Kesehatan untuk memfasilitasi histori dari pelayanan pasien yang pernah dilakukan sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada rujukan mungkin ya rujukan yang sifatnya berjenjang gitu ya. Kalau dari layanan primer ya nggak boleh langsung ke tersier umpamanya untuk hal-hal tertentu ya. Sehingga ini juga harus apa ya sistem informasinya yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan mau tidak mau harus beradaptasi dengan konteks sistem ya jaminan kesehatan nasional ya. Terakhir mungkin barangkali kaitannya dengan regulasi baru ya tentang PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis sebenarnya. Tetapi di dalamnya itu isinya ya salah satunya adalah penggunaan rekam medis elektronik bagi fasilitas kesehatan. Harapannya di akhir tahun 2023 semua fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan rekam medis elektronik yang interoperable. Ya, ini kata kunci yang lain adalah interoperable ya. Menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang interoperable di PMK nomor 24 ini adalah bahwa sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik ini harus memiliki kemampuan kompatibilitas atau interoperabilitas. Nah, artinya bahwa pertukaran apapun mereknya yang digunakan oleh rumah sakit ya, interoperabilitas itu bicara tentang kemampuan dari sistem itu untuk melakukan pertukaran data secara elektronik dan standar ya sesuai dengan kaedah-kaedah interoperabilitas yang dipakai di satu negara. Jadi interoperabilitas itu memang skalanya nasional ya. Agak susah kalau interoperabilitas itu skalanya lokal gitu. Jadi kalau lokal itu malah justru nanti nggak interoperable karena ada lokal yang lain, lokal yang lain, lokal yang lain itu yang standarnya mungkin bisa beda-beda. Nah, sehingga penting bahwa beberapa apa ya sumber daya yang kaitannya dengan interoperabilitas itu memang harus disediakan di pusat atau secara nasional. Nah, tetapi sebagai rumah sakit kita harus beradaptasi dengan sistem informasi atau standar data atau pertukaran data elektronik yang sudah ditetapkan secara nasional. Nah, ini yang menjadi isu ya. Jadi bahwa sistemnya itu sudah berjalan lama, terus tiba-tiba ada standar baru. Nah, sehingga sistem yang lama itu harus dimodifikasi atau harus beradaptasi dengan sistem atau standar yang sudah ditetapkan. Nah, contoh umpamanya standar data obat itu menggunakan KFA ya, Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan. Atau beberapa yang lain ya. Kalau diagnosa mungkin kita sudah familiar ya. Diagnosa pakai ICD-10, tindakan medis pakai ICD-9 umpamanya. Tetapi untuk standar-standar yang lain kayak pemeriksaan penunjang itu pakai LOINS, itu kita harus melakukan pemetaan terhadap data-data yang sudah ada di dalam sistem informasi di rumah sakit kita. Nah, ini yang butuh effort ya. Walaupun effort ini ya sekali saja di awal, setelah itu ya sudah kita sudah langsung mengacu pada standar yang sama ya. Effort awalnya itu memang berat, tapi setelah itu mungkin akan lebih lebih mudah ya. Nah, ini arsitekturnya istilah yang dipakai itu adalah satu sehat ya. Nah, tapi biasanya kalau kami menyebutnya interoperability layers ya. Jadi kontributornya siapa? Kontributornya adalah ya fasilitas pelayanan kesehatan atau point of care service yang dipakai oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini ada lab, ada SIM-RS, ada SIM klinik, ada SIMPUS dan sebagainya. Lalu kemudian ada asuransi, ada pemerintah. Pemerintah itu mengolah datanya dari data-data yang kemudian dikirimkan ke dalam satu sehat itu, kemudian diolah untuk sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang strategis, yang sifatnya makro. Nah, contoh umpamanya tadi kaitannya dengan performa dari sistem kesehatan atau
equity terhadap aksesibilitas dari pelayanan kesehatan dan seterusnya dan seterusnya ya. Saya kira ini kalau yang makro nanti bisa kita bahas di topik yang berbeda ya. Nah, kemudian termasuk di dalamnya itu yang menarik di sini adalah bahwa aksesibilitas itu juga dapat dilakukan oleh pasien melalui kalau dulu Peduli Lindungi ya, kalau sekarang mungkin menjadi Satu Sehat Mobile ya. Kalau yang di Kemenkes, kalau di BPJS ada juga ini namanya Mobile JKN gitu. Jadi bisa melihat histori dari pelayanan kesehatan yang pernah kita terima ya atau yang pernah kita akses ya. Kalau di Satu Sehat Mobile ini juga ada apa ya? Mungkin ya dulu diawali dengan status vaksinasi COVID ya. Kalau sekarang mungkin sudah berkembang lagi ya. Kapan kita kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bahkan untuk yang ke arah public health, untuk kayak contoh umpamanya imunisasi dasar pada anak, ini sepertinya juga ada fitur-fitur di dalam Satu Sehat Mobile yang kita bisa lihat ya. Orang tuanya bisa lihat bahwa oh, ini anak saya sudah dilakukan vaksinasi sekian kali dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sudah mulai mengarah pada personal health record ya, bahwa pasien itu memiliki hak dan wewenang juga untuk melihat data tentang dirinya dengan harapan bahwa ini mereka mampu menjaga kesehatan itu secara mandiri juga. Nah, kemudian kalau kita sudah bicara tentang satu konteks pelayanan kesehatan, lalu kemudian ada inovasi digital, lalu kemudian apa nih inovasi digital yang dapat atau yang sudah diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, saya kira banyak ya. Kalau tadi saya sempat menyebut ada konvergensi teknologi, bahwa ini ada electronic medical record. Ya, memang ini teknologi yang paling banyak diadopsi oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi electronic medical record pun itu berkembang. Jadi ada beberapa teknologi-teknologi lain yang kemudian menyatu, umpamanya telemedicine, atau tadi ya pertukaran data elektronik, atau apa ya IoMT tadi ya, Internet of Medical Things ya, untuk melakukan monitoring pasien secara jarak jauh dengan wearable device atau dengan sensor-sensor tertentu yang terhubung dengan internet gitu ya, lalu kemudian bisa diakses oleh sistem informasi rekam medisnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak ya yang inovasi-inovasi digital yang kemudian menyatu ya di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit atau electronic medical record. Ini mungkin contoh yang nyata di pada saat COVID yaitu berkembang banyak ya. Untuk clinical care itu ada teleconferencing ya, telemedicine ya. Terus kemudian untuk apa ya public communications itu ada chatbot ya. Ini kan juga pendekatan apa ya bisa dibilang ya bisa dibilang artificial intelligence atau big data analytics ya yang kemudian memfasilitasi komunikasi dengan publik gitu, komunikasi dengan kliennya atau dengan apa ya pasien-pasiennya yang mungkin pada saat itu tidak bisa melakukan mobilitas ya ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan, tetapi difasilitasi dengan teleconferencing atau dengan apa ya dengan triase, tetapi dengan difasilitasi oleh bot ini ya, chatbot itu ya. Jadi apakah saya perlu apa namanya datang gejala saya ini atau screening ya, screening dengan chatbot dan seterusnya. Ada banyak inovasi-inovasi ya digital yang kemudian berkembang ya pada saat ada keterbatasan tertentu. Jadi justru malah apa ya dengan adanya COVID itu akselerasi terhadap penggunaan teknologi digital menjadi tinggi ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, perannya SIM RS itu cukup banyak ya, cukup besar ya, mulai dari kalau dari sisi surveillance ya terkait dengan COVID-19 itu mulai dari case detection. Case detection-nya itu di level fasilitas pelayanan kesehatan. Pada saat orang datang dengan gejala tertentu, lalu kemudian teridentifikasi COVID, ini harus dilaporkan ya gejala dan tandanya. Lalu kemudian melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini pun juga harus dilaporkan ya. Artinya ini confirm positif atau tidak gitu ya, atau mungkin negatif dan seterusnya. Dan termasuk sharing ketersediaan sumber daya, pokoknya ada bed ICU ya yang tekanan negatif gitu ya, yang ruang isolasi gitu dan seterusnya ya, yang itu kemudian dipakai dalam rangka untuk mengakomodasi ya pelayanan yang kaitannya dengan COVID. Dan ini saya kayaknya selalu dilaporkan ya, hampir tiap hari itu bednya kosong atau tidak, atau APD-nya ada atau tidak, ya maskernya ada atau tidak dan seterusnya, oksigennya ada atau tidak gitu ya. Ini selalu
saat itu ya selalu dilaporkan dan dianalisis ya untuk mengantisipasi apakah rumah sakit ini perlu disupport atau tidak, atau mungkin ya kalau di level makro barangkali ya. Kalau untuk rujukan ini masih bisa nggak dilakukan rujukan rumah sakit ini karena mungkin sumber dayanya sudah terpakai semua ya, lalu kemudian dialihkan ke tempat lain dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi ada banyak ya. Nah di WHO sendiri sebenarnya ini sebelum sebelum COVID ya tahun 2019 itu merilis satu panduan inovasi digital yang direkomendasikan, itu salah satunya adalah rekam medis elektronik dan telemedicine gitu. Nah, mengapa rekam medis elektronik? Nah, isunya berkaitan dengan tracking dari pasien. Karena ada banyak sekali pasien-pasien yang lost to follow up gitu ya. Terutama untuk kalau WHO kan concernnya yang ini ya, yang penyakit yang berdampak luas gitu ya, kayak ada TB, HIV, terus kemudian diabetes mellitus, hipertensi itu yang idealnya memang ini harus dipantau terus-menerus gitu. Ya harus di tracking terus gitu pasien ini supaya nanti tidak lost to follow up, sehingga ini membahayakan masyarakat di sekitarnya, apalagi kalau pasien-pasien TB gitu ya. Kemudian dia berobat nggak teratur, MDR TB, terus kemudian menularkan ke masyarakat di sekitarnya. Wah, ini lebih lebih besar lagi nanti burden of disease. Ada yang bilang bahwa TB itu lebih berbahaya daripada COVID gitu. Karena apa ya, penyebab kematiannya itu lebih banyak dibandingkan COVID-19 gitu. Karena TB itu sejak puluhan tahun yang lalu mungkin ada, dan itu menyebabkan burden of disease yang serius ya bagi masyarakat. Nah, sehingga penting untuk melakukan tracking pasien, penting untuk memberikan akses kepada pasien. Tadi ya kayak contoh ada Peduli Lindungi atau mungkin ada Satu Sehat Mobile untuk memberikan reminder kepada pasien, oh kapan dia harus datang lagi, kapan dia harus mengambil obat lagi, kapan dia harus minum obat secara rutin dan seterusnya, sehingga ini bisa menurunkan angka loss to follow up tadi ya, baik itu yang penyakit menular maupun yang penyakit tidak menular. Nah, selain itu juga mengapa rekam medis elektronik ini, karena kaitannya dengan apalagi yang kalau kita berkaitkan dengan ini tadi ya, dengan Satu Sehat yang ada di Indonesia. Ini kaitannya dengan ketersediaan informasi yang benar, gitu, ketersediaan data rutin ya, yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi kan di awal sudah saya sebutkan bahwa sumber data yang terbanyak ya, rutin itu justru malah dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sehingga ini penting untuk kemudian dikompilasi, dianalisis secara terus-menerus dalam rangka untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem kesehatan secara makro gitu ya, secara keseluruhan. Nah, data rekam medis itu menjadi salah satu sumber data penting ya dalam rangka untuk melakukan monitoring itu. Nah, kemudian yang lain telemedicine kan. Telemedicine ini juga ada dua. Jadi ya telemedicine yang langsung antara pasien dan provider, kemudian dari provider to provider gitu, dalam rangka untuk entah itu second opinion, entah itu kaitannya dengan apa ya, rujukan dan sebagainya ya. Nah, ini tujuannya ya tentunya untuk meningkatkan akses ya, aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi populasi ya, bagi masyarakat ya. Karena kita tahu bahwa isunya itu tidak semua fasilitas kesehatan itu memiliki sumber daya yang sama gitu. Sehingga mungkin ya dengan adanya telemedicine ini bisa meningkatkan akses kepada masyarakat ya terkait dengan pelayanan kesehatan yang sama ya, yang serupa equal ya antara satu dengan yang lain, walaupun faktanya kenyataannya itu memang banyak faktor lain ya, kayak faktor-faktor terkait dengan infrastruktur, kemudian ada apalagi yang kaitannya dengan digital literasi dan sebagainya yang itu kemudian idenya itu untuk meningkatkan akses malah justru itu tidak tercapai karena ada masalah-masalah lain di belakang itu ya, yang di luar dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian yang lainnya memang kalau kita lihat dari ini salah satu artikelnya dari World Bank ya, yang menyebutkan bahwa eh ya sebenarnya kalau teknologi digital itu tidak hanya sekedar aplikasi ya, tetapi juga harus memperkuat ekosistemnya digital yang ada di lingkungan kita. Jadi eh, mungkin kita bisa saja rumah sakitnya itu memiliki teknologi digital yang cukup canggih gitu ya, tetapi lingkungannya tidak gitu. Nah, sehingga ya pada akhirnya teknologi digital yang digunakan di sini jadi tidak bermanfaat, bukan tidak bermanfaat ya, tapi tidak bisa interconnected dengan berbagai macam
sistem-sistem lain yang sebenarnya penting ya untuk disatukan ya, atau dihubungkan ya satu sama lainnya, termasuk kemampuan analytics ya dari teknologi digital, karena sekarang ini sudah mulai arahnya prediktif ya, modeling, terus kemudian preskriptif ya. Analisisnya itu bukan analisis yang deskriptif lagi, analisisnya itu sudah mulai ke arah yang sifatnya advance ya, untuk melakukan prediksi, pemodelan, terus kemudian untuk melakukan preskriptif ya, namanya preskriptif ya arahnya itu, sehingga output-output informasinya itu bisa mengarahkan atau mendorong orang untuk mengambil keputusan yang lebih baik ya, bukan hanya sekedar menghasilkan informasi yang sifatnya deskriptif. Nah, ini beberapa rekomendasi inovasi digital kalau umpamanya apa ya, fasilitas pelayanan kesehatan itu menggunakan electronic medical record, itu ada apa ya, ada fitur-fitur lain yang kemudian bisa diembedkan ke dalam electronic medical record, yang itu nanti akan bermanfaat bagi penggunanya, maupun yang bagi organisasi ya, manajemen organisasi, maupun untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas ya, health system strengthening atau ke arah public health. Nah, walaupun ya challenge-nya banyak ya, tidak hanya sekedar ada aspek teknologi saja, tetapi juga apakah orang-orangnya itu yang menggunakan itu juga mampu atau tidak gitu ya, well literate digital atau tidak. Terus kemudian teknologi yang dipakai itu bisa memfasilitasi interoperabilitas atau tidak. Tata kelolanya di fasilitas pelayanan kesehatan itu pro atau memang menganggap bahwa inovasi digital itu satu strategi penting atau tidak gitu. Ya, kalau memang ini belum menjadi apa ya, strategi utama dari fasilitas pelayanan kesehatan, ya praktis ini penggunaan teknologi digital ya apa adanya gitu ya. Jadi tidak optimal ya, dan kecenderungannya ya mungkin tidak digunakan ya, kemungkinan ya. Atau mungkin hanya digunakan hanya sebatas pada hal-hal yang sifatnya umpamanya ya, untuk membantu registrasi pasien saja, untuk membantu klaim saja, tetapi fitur-fitur yang lain dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan itu tidak tidak menjadi strategi ya bagi organisasi, sehingga teknologi digital yang diterapkan itu tidak berkembang. Nah, kemudian bagaimana di sistem informasi manajemen rumah sakit itu sendiri gitu. Jadi, nah, kalau kita lihat dari Permenkes nomor 82 ini tahun 2013, bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan di rumah sakitnya. Ini saya highlight, ini untuk apa ya, dalam bentuk jaringan, koordinasi, kemudian pelaporan dan proses administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Jadi sistem informasi manajemen rumah sakit sifatnya mikro di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi ini merupakan bagian dari sistem yang makro gitu ya. Jadi seperti yang tadi ya, persis seperti yang model pelayanan kesehatan tadi, bahwa bisnis utamanya melakukan pelayanan kesehatan kepada individu, pada pasien, lalu kemudian ada fitur atau fungsi yang untuk membantu manajemen organisasi, tetapi juga berkontribusi ya, output-outputnya itu berkontribusi terhadap sistem kesehatan yang lebih luas. Dalam hal ini adalah yang sifatnya lebih makro. Nah, kalau umpamanya dilihat dari Permenkes ini, arsitektur SIM RS paling sedikit terdiri dari satu kegiatan pelayanan utama front office, ini yang langsung berhubungan dengan pasien. Kemudian kegiatan administratif ya, mungkin saya samakan dengan back office kali ya, yang itu mendukung untuk apa ya, yang tidak langsung ya berhubungan sama pasien tapi penting ya. Contoh umpamanya tadi manajemen logistik ya, atau manajemen SDM ya, atau manajemen aset tadi ya, yang memastikan bahwa sumber daya yang tersedia di fasilitas kesehatan itu cukup ya, dan memenuhi standar mutu ya, dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Ya, ini tidak langsung berhubungan sama pasien, tapi mendukung apa ya, mendukung secara tidak langsung ya pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Dan yang terakhir yang berkaitan sama komunikasi dan kolaborasi, yang nanti saya terjemahkan menjadi interoperabilitas, yang sekarang banyak kita diskusikan ya di Satu Sehat platform, lalu kemudian ada
apa ya, interoperabilitas pertukaran data elektronik antar sistem informasi yang berbeda. Uh, Secara keseluruhan sebenarnya kalau kita bicara tentang sebuah sistem informasi itu biasanya terdiri dari apa ya, beberapa fitur ya. Fiturnya itu ya kayak piramida terbalik ini, maksudnya yang pertama yang untuk mendukung operasional itu pencatatan ya, data collection, data processing ya. Mungkin yang melakukan pencatatan kan banyak kan, ada usernya kan banyak, ada bagian pendaftaran, ada perawatnya, ada rekam medisnya, ada dokternya, ada mungkin ada keuangannya atau kasirnya yang itu melakukan, ada farmasinya yang melakukan pencatatan secara terus-menerus ya terhadap pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau pasien, ataupun yang tidak langsung tadi ya, manajemen logistik tadi ya, yang tidak langsung berhubungan sama pasien. Tapi ini tujuannya adalah operasional, data collections. Kemudian yang kedua adalah semakin mengkerucut bahwa fungsi untuk analisis ya. Analisis itu bisa saja per masing-masing unit ya, kayak contoh umpamanya di farmasi. Hari ini obat yang masih tersedia, obat esensial yang masih tersedia masih cukup atau tidak gitu. Sampai untuk 6 bulan ke depan. Kalau tidak cukup, kapan harus membeli lagi? Ini kan analisis yang kemudian nanti untuk menggerakkan fungsi manajemen ya, pengelolaan obat ya dalam hal ini ya tadi yang farmasi. Terus kemudian ada apa lagi ya yang contoh-contoh yang ke arah manajemen ya yang langsung berhubungan ya. Mungkin pemeliharaan aset ya, pemeliharaan alat kesehatan ya, kalibrasi, terus apalagi memastikan bahwa alatnya itu berfungsi normal dan seterusnya. Itu ada jadwal pemeliharaan yang rutin ya terhadap alat-alat kesehatan. Kemudian yang lain itu yang mengarah pada pengambilan keputusan atau eksekutif gitu. Kalau pengambilan keputusan tentunya kita melihat dari sekian banyak sumber data, lalu kemudian membanding-bandingkan ya antara satu sumber data dengan sumber data yang lain, baru kemudian ini di apa ya, secara strategis itu mungkin ya pimpinannya atau direkturnya atau mungkin wakil direkturnya itu melakukan uh, apa ya, pengambilan keputusan strategis berdasarkan sumber data yang banyak tadi. Nah, semakin ke bawah ini memang usernya semakin sedikit ya. Karena memang pengambilan keputusan itu ya pimpinan ya, umpamanya dalam rangka untuk apa ya, untuk mengembangkan layanan unggulan umpamanya. Ya saya nggak tahu ya, kalau di Bapak Ibu mungkin lebih lebih pengalaman ya daripada saya ya. Tapi secara prinsip itu bahwa setiap satu sistem informasi itu biasanya memiliki fungsi-fungsi yang untuk sifatnya transaksional, operasional, kemudian yang manajemen yang harian ya, manajemen yang sifatnya apa ya, lebih rentang waktunya itu lebih sedikit ya, mungkin bisa saja mingguan, bulanan ya. Tapi ada juga yang decision making yang rentan waktunya ya mungkin tahunan ya, atau mungkin jangka waktu yang lebih lama ya untuk mengambil keputusan bisnis tadi. Walaupun ya kalau sekarang sudah mungkin ada tren-tren lagi, ada pengambilan keputusan yang sifatnya klinis gitu ya. Ya ini nanti di data di operasional ya. Tadi ada mungkin di awal tadi saya sempat menyinggung ada clinical decision support system. Beberapa key performance indicators yang diharapkan dari output informasi tadi ya, dari ini ada satu sistem informasi manajemen rumah sakit ya, ada fungsi-fungsi yang kaitannya dengan untuk transaksional, manajemen sama eksekutif tadi. Tapi pada akhirnya juga apa ya? Pada akhirnya mengolah data tadi ya, data-data transaksional tadi untuk menghasilkan beberapa indikator gitu. Nah, indikator-indikator ini yang kemudian dipakai untuk dalam rangka untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa dari pelayanan kesehatan yang ada di organisasi. Nah, contoh umpamanya average hospital stay gitu ya, evaluate the amount of time and patient are staying gitu. Jadi apa ya, kalau di tempat kita namanya apa? Average long length of stay, ALOS ya, ALOS ya, atau bed occupation rate ya. Melihat berapa banyak sih sebenarnya yang digunakan oleh orang gitu ya. Kalau dari bed kita barangkali ada berapa, 200 gitu, bed occupation rate-nya berapa, jangan-jangan kita tuh kelebihan atau mungkin kekurangan ya, karena bed occupation rate-nya di atas, selalu di atas berapa, 90% gitu ya namanya. Sehingga kita perlu menambah lagi gitu ya bednya, atau menambah layanan unggulan yang lain. Kemudian penggunaan alat kesehatan ya, men-tracking itu satu contoh umpamanya.
CT scan kita itu sudah dipakai berapa banyak orang toh. Kapan kita harus melakukan pemeliharaan ya berdasarkan utilisasi tadi. Karena untuk melakukan pemeliharaan itu penting ya untuk memastikan performa dari alat itu tetap baik ya, dan tidak salah dalam rangka untuk digunakan untuk melakukan pemeriksaan penunjang ya. Dan ini penting ya untuk terkait sama mutu ya, dan seterusnya. Jadi ada staff to patient ratio, terus cancel atau miss appointment, ada patient safety, kemudian emergency room waiting time gitu. Jadi waktu tunggu ya, ini mungkin kalau di Amerika atau mungkin kalau di negara-negara maju itu waiting time-nya di emergency service itu penting ya. Eh, ya di kita juga penting sebenarnya, sama aja sebenarnya. Tetapi kalau di sana itu saya punya pengalaman soalnya di Australia itu waiting time-nya itu lama sekali ya di emergency department itu. Jadi selalu memprioritaskan yang parah dulu. Jadi kalau umpamanya kita datang ke IGD, karena di sana nggak ada ini ya, nggak ada rawat jalan, jadi datang ke IGD karena kasusnya itu cuma batuk pilek gitu. Wah, itu nunggunya itu bisa berjam-jam gitu. Karena yang diprioritaskan itu yang emergency dulu, yang betul emergency. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu indikator ya dalam rangka untuk menghitung apakah ya fasilitas pelayanan kesehatan kita itu sudah memberikan pelayanan yang terbaik atau tidak nih, atau belum ini ke pelanggan atau ke clients ya. Nah, berbagai subsistem informasi kalau kita kembalikan lagi ke mana ya, ke Permenkes tadi ya nomor 80 atau 2013, bahwa Permenkes itu bicara tentang front office dan back office dan komunikasi dan kolaborasi ya. Sehingga ada di situ tuh dicantumkan bahwa kalau kita punya sistem informasi manajemen rumah sakit, setidaknya ya mengakomodasi beberapa fungsi ya, beberapa fitur gitu ya. Ya, fiturnya salah satunya itu ada registrasi, admisi ya, sistem registrasi dan admisi pasien, terus kemudian ada untuk pelayanan IGD, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi dan seterusnya ya, farmasi gitu ya. Terus kemudian ada yang back office-nya mungkin yang ke arah ke arah ini ya, ke arah keuangan ya, ke arah keuangan, manajemen SDM dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada yang untuk mendukung pelayanan kepada pasien klinis itu ya, fitur-fiturnya makanya disebut sebagai front office. Ada yang mendukung untuk manajemen organisasinya. Ya, sebenarnya untuk klinis ini pun juga pada akhirnya mendukung mendukung organisasi juga ya, kayak contoh umpamanya jumlah kunjungan, kasusnya apa saja. Ini kan pada akhirnya juga untuk melakukan perencanaan ya. Obatnya itu yang dibutuhkan atau yang perlu direncanakan tahun depan apa, melihat dari burden of disease-nya dari kunjungan-kunjungan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sehingga apa yang bisa dioptimalkan gitu. Umpamanya ini hanya contoh-contoh saja ya. Saya kira nanti di tempat Bapak Ibu akan banyak ya. Contoh umpamanya di bagian registrasi itu pendaftaran, admisi dan discharge. Kalau di istilah di luar itu namanya ADT ya. Admission, Discharge, and Transfer ya. Ini mungkin ya yang bisa dioptimalkan adalah laporan kunjungan rawat jalan, rawat inap, laporan kunjungan berdasarkan unit layanan, laporan skema jaminan pasien itu apakah berapa banyak pasien yang jaminan asuransi BPJS, asuransi swasta atau mungkin yang out of pocket gitu ya, yang umum ya. Laporan kondisi keluar pasien, namanya pasien keluar itu sembuh apa APS itu ya, atas permintaan sendiri pulang APS atau meninggal gitu ya. Meninggalnya pun mungkin setelah dirawat berapa jam di rumah sakit ya, kurang dari 48 jam atau lebih dari 48 jam dan seterusnya. Nah, ini kita ambil datanya dari mana? Dari sistem ADT-nya. Jadi pendaftaran, admisi dan discharge. Kemudian revenue cycle management, sini yang billing ya umpamanya. Ya, billing system itu melihat apa ya, produk apa sih yang sebenarnya paling banyak dikonsumsi oleh klien gitu atau konsumen. Yang produk itu kan macam-macam ya. Produk itu kan bisa layanan penunjang medisnya kah, atau rawat jalannya kah, atau rawat inapnya kah, atau tindakannya kah, dan seterusnya ya. Ini melihat laporan pelayanan yang diberikan ke fasilitas ke klien ya. Nah, sehingga ini juga bisa dioptimalkan untuk melakukan perencanaan umpamanya.
Kalau saya ingin membeli obat, obat apa yang paling banyak atau yang paling mungkin dibutuhkan ya oleh klien ya, sehingga ini disediakan dan sebagainya. Rekam medis, kalau dari rekam medis saya kira ini ada yang kayak indikator-indikator pelayanan dasar kayak bed occupation rate, terus length of stay gitu ya. Ini juga saya kira bisa dioptimalkan justru dari sistem yang ADT tadi ya. Mulai pasien masuk ke sampai pasien keluar gitu ya. Ini bisa dilihat data-data yang kaitannya dengan bed occupation rate umpamanya atau length of stay gitu. Ini kan bisa dihitung ya, dianalisis secara optimal ya dari sistem yang sudah berjalan. Dan kemudian lain-lainnya ada banyak ya, SDM, pengelolaan tempat tidur, pencatatan hospital acquired infections ya, kemudian inventory ya dari farmasi, pelayanan gizi dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada beberapa yang sangat spesifik kayak di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan itu ada khusus yang untuk registrasi kanker umpamanya, atau ada pelayanan-pelayanan khusus yang merupakan bagian dari program kesehatan nasional umpamanya HIV gitu ya. Ada klinik HIV, ada klinik TB gitu ya, yang itu melakukan pencatatan registrasi pasien secara lebih spesifik lagi gitu. Nah, di Permenkes ini nanti silakan dicek juga ya di Permenkes 82 tahun 2013 tentang SIM-RS. Ini contoh umpamanya yang direkomendasikan minimum sistem yang harus ada di rumah sakit itu ada pendaftaran ya. Pendaftaran ini pun juga bisa melalui berbagai macam alur ya, entah itu alurnya melalui telepon atau melalui kunjungan langsung ya, atau mungkin sekarang sudah mulai appointment secara mandiri ya, beberapa beberapa rumah sakit ada inovasi itu ya, registrasi secara online namanya, atau registrasi secara mandiri melalui anjungan apa ya, anjungan registrasi mandiri ya di depan gitu ya, tinggal pakai apa ya, antrian gitu ya, pakai pakai touchscreen gitu ya, monitor touchscreen, lalu kemudian melakukan pendaftaran secara mandiri. Kemudian pembayaran atau billing atau istilah yang lain itu revenue cycle management system ya. Yang kemudian ini digunakan untuk mendokumentasikan uh, apa ya, tarif bukan tarif ya, ya tarif layanan ya, tarif layanan, terus kemudian yang kaitannya dengan tagihan kepada pasien ataupun pihak penjamin ya. Yang ya kalau kalau kita bicara tentang billing itu nanti merambatnya kemana-mana nih. Jadi kayak billing itu ada yang ya agak jauh sederhana saja, bagian pendaftaran itu nanti ada apa ya, ada biaya pendaftaran ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian kalau kita ke rawat jalan itu nanti ada biaya jasa konsultasi medis ya. Lalu kemudian ke farmasi nanti ada biaya obatnya. Kalau itu dilakukan pemeriksaan penunjang medis, umpamanya laboratorium itu juga nanti ada billingnya, gitu ya, ada tagihannya. Kalau radiologi itu juga sama. Kalau kemudian butuh apa ya, konsultasi gizi ya ini nanti ada jasanya juga. Lalu kemudian butuh fisioterapis ini juga sama, nanti ada jasanya. Nah, sehingga billing itu sebenarnya merambatnya ke semua unit layanan ya, baik itu rawat inap maupun rawat jalan gitu ya. Kemudian ini kalau di luar nama istilahnya adalah admission, discharge, and transfer. Jadi pada prinsipnya ini apa ya? Uh, ya ya kalau registrasi itu kecenderungannya itu untuk pasien baru, registrasi pasien baru. Kalau admisi itu kecenderungannya adalah untuk memasukkan pasien itu ke unit layanan yang mana gitu. Nah, sehingga kita bisa melihat kalau umpamanya mau mengoptimalkan sistem ADT, saya ingin melihat berapa sih jumlah pasien yang benar-benar baru yang datang di rumah sakit kita gitu. Jadi untuk melihat outreach-nya rumah sakit ini sampai mana sih gitu. Apakah pasien yang datang itu pasien-pasien yang hanya pasien yang rutin saja, yang lama saja, ataukah memang rumah sakit ini memang mulai dikenal oleh banyak masyarakat dan banyak masyarakat yang mulai datang ke sini gitu ya, dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Dilihat dari jumlah pasien yang barunya tadi gitu. Nah, kalau pasien lama admission itu ya, untuk admission itu mungkin bisa dilihat unit mana sih yang paling banyak diminati, atau bukan diminati ya, tapi yang paling banyak pasiennya gitu. Nah, sehingga ini bisa mengidentifikasi, oh kalau kalau polanya begini mungkin ya, mungkin menambah resource gitu, atau mungkin membuat layanan unggulan yang kaitannya yang berhubungan dengan kebutuhan yang masyarakat, karena demand-nya ada banyak. Nah, itu dari admissions ya.
Eh, Apalagi ya, kalau sebenarnya ada yang lebih details lagi, ada encounters ya. Nah, kalau encounters itu lebih kecenderungannya lebih ke arah ini ya, ke arah eh, ini dilayani oleh dokter yang mana gitu ya, dia dilayani oleh siapa, atau dilayani oleh perawat mana gitu. Nah, ini kaitannya mungkin nanti berhubungan sama payroll ya, pembagian jasa medis, atau apa ya, distribusi beban ya, beban dari pelayanan kesehatan gitu. Kok banyak sekali pasien-pasien yang di dokter ini gitu, padahal ada dokter yang lain yang sama gitu, umpamanya yang kompetensinya sama, dan seterusnya. Jadi ini melihat, bisa sampai melihat ke arah situ ya, termasuk eh, keterhubungannya itu kalau dirawat inap katakanlah ya, dirawat inap itu keterhubungannya dengan manajemen bed gitu. Yang kosong hari ini yang mana gitu umpamanya. Kalau saya ingin mengadmisikan pasien atau merawat inapkan pasien, ini yang kosong yang mana gitu, di gedung mana, bed mana, nomor berapa, kelas berapa gitu ya. Supaya nanti ini terhubung ya dengan pelayanan yang di admissions. Admission itu akan lebih mudah ya untuk meletakkan pasien ini dirawat di ruangan yang mana ya, termasuk di sini barangkali ada fitur-fitur yang appointment system atau referral ya, ini bagian dari ADT ya. Kemudian yang berikutnya, revenue cycle management atau billing system. Nah, ini tadi yang saya sebut bahwa billing system itu terhubung dengan berbagai macam unit layanan yang ada ya, karena kaitannya dengan ini ya, dengan produk yang dijual tadi ya, atau produk yang ada biayanya tadi. Jadi bisa mulai dari registrasi, rawat jalan, darurat, IGD, terus kemudian ya perawat-perawat inap, laboratorium, radiologi, pemeriksaannya apa saja, fisioterapi, hemodialisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kayaknya kalau kita sudah masuk ke arah billing system, itu untuk apa ya, meningkatkan menjadi rekam medis elektronik itu jauh lebih mudah gitu, karena billing system itu mencakup semuanya gitu ya, mencakup semua unit layanan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ini tinggal ditambahin fitur tambahan gitu ya, itu yang kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi klinis gitu. Ini udah jadi rekam medis elektronik ya. Jadi terhubung antara rekam medis elektroniknya dengan billingnya, dengan sistem yang registrasi dari depan tadi, dan mungkin juga dengan sistem-sistem penunjang. Ya. Ini saya lewatkan saja bahwa billing system itu ada, ya sebenarnya prinsipnya ini ya, ada apa ya, kayak ya setiap kali pasien datang itu ya ada billing code-nya ya, billing code-nya, dan setiap layanan yang diberikan itu ada tagihan-tagihannya, ada apa ya, kayak ya bisa dibilang ini ya, charge capture ya. Jadi ada ini layanan yang diberikan adalah A B C D E F G, yang itu tercatat secara baik ya, dan itu ada komponen biayanya di situ. Kemudian beberapa isu yang kaitannya dengan revenue cycle management system atau billing ini, kaitannya dengan ya mungkin ya di rumah sakit kolaborasi dengan bank gitu ya. Jadi pembayarannya sudah melalui cashless ya. Atau beberapa rumah sakit itu kalau pasien-pasien umum itu harus bayar deposit dulu gitu umpamanya ya. Ini kan pola-pola ya, pola-pola variasi-variasi yang mungkin terjadi di dalam revenue cycle management system gitu. Atau kalau untuk melakukan tindakan itu bayar dulu tindakannya gitu ya, sebelum itu dilakukan tindakan. Atau kalau mau pemeriksaan laboratorium bayar dulu gitu ya, pemeriksaan laboratoriumnya, supaya mungkin ya di rumah sakit itu mengantisipasi pasien kabur nggak bayar gitu setelah mendapatkan pelayanan. Jadi ada SOP, ada variasi-variasi di mana ini orang itu atau klien itu harus bayar dulu, atau mungkin yang terakhir ya bayarnya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang penunjang medis, umpamanya saya ambil contoh di laboratorium dan radiologi itu. Kalau laboratorium, kalau sekarang barangkali istilah yang sudah banyak ya rumah sakit itu menggunakan LAS. LAS itu satu sistem informasi sendiri itu sebenarnya. Jadi LAS, Laboratory Information System, biasanya satu paket ya, satu paket yang kaitannya dengan pengelolaan apa ya, order penunjang medis, pengelolaan sampel,
terus kemudian pemeriksaan sampel, dari pemeriksaan sampel itu menghasilkan output data digital. Data digital itu direview, dikoreksi, lalu kemudian baru di-share. Jadi ini ada satu satu proses model ini sendiri gitu. Jadi sistem yang utuh sendiri ya, LAS itu ya, yang kaitannya dengan pemeriksaan penunjang medis ya. Kadang-kadang punya server sendiri ya. Jadi ada server LAS sendiri yang itu terhubung dengan modalitas-modalitas pemeriksaan penunjang tadi, di mana modalitas-modalitas itu mampu untuk menghasilkan data digital secara otomatis ya. Ya pastinya dengan sampel tadi ya, bahwa kan kalau kalau prosesnya itu kan mungkin kayak pemeriksaan darah ya, ini pemeriksaan darah diambil sampelnya, sampelnya itu dibagi-bagi menjadi beberapa tabung gitu ya, tabung yang ini masuk mana, tabung ini masuk mana, tabung ini masuk mana. Nah itu kan ada identitasnya, ada apa ya, penandanya ya, bahwa oh tabung ini milik ini, sampelnya darah gitu ya, darah yang mungkin sudah di apa sentrifuge atau apalah ya, atau plasma atau apa ya, saya nggak terlalu paham ya, tapi prinsipnya adalah bahwa ini sampai mengelola sampel ya, sampel, dan kemudian sampel diperiksa itu kemudian menghasilkan data itu kemudian direview, di approval sama patologi klinisnya, lalu kemudian ini di share kembali, dikembalikan ke rekam medis elektronik. Jadi ini satu LAS itu satu bisa jadi menjadi satu apa ya, satu aplikasi yang besar sendiri gitu ya di dalam internal rumah sakit. Makanya ada interoperabilitas, itu tidak hanya sekedar bertukar data ke sistem yang di luar, tetapi juga sistem yang ada di dalam internal rumah sakit. Kemudian yang berikutnya ada radiologi information system. Nah, ini juga satu sistem yang kompleks juga gitu. Jadi ini namanya PACS ya, Picture Archiving Communication Systems. Ini biasanya juga satu paket ya, paket sistem informasi yang kompleks gitu ya. Karena mereka ada satu, bahwa modalitasnya harus menghasilkan data digital, itu pertama. Lalu PACS sistem ini harus bisa terhubung dengan modalitas itu dan bisa menghasilkan data digital dengan format tertentu. Dalam hal ini umpamanya formatnya adalah DICOM. Lalu kemudian mampu menyimpan itu gitu ya, menyimpan data DICOMS itu secara continuous. Lalu kemudian punya apa ya, punya monitor yang khusus ya untuk membaca file DICOM itu, karena monitornya kadang-kadang resolusinya tinggi. Ada apa nih saya ya, tapi ini udah lama ya, sekali udah lama melihat apa namanya PAC sistem di salah satu rumah sakit besar. Monitornya itu harganya katanya 200 juta gitu. Waduh gitu. Ini monitor saja gitu ya, belum termasuk yang lain-lain gitu. Nah, ini kan apa namanya, memang membutuhkan apa ya, sistem yang khusus ya, yang untuk PAC sistem. Walaupun bisa saja output dari PAC system itu adalah data yang sudah dikompresi, yang kemudian bisa di-sharing ke rekam medis elektronik. Sehingga dokter-dokter di Bangsal atau dokter-dokter di poliklinik itu bisa melihat ya gambar kompresinya ya, bukan gambar aslinya ya. Kalau gambar aslinya mungkin lebih lebih resolusinya lebih baik ya, lebih bisa diputar-putar, bisa 3 dimensi ya, atau apa ya, bisa melihat ya lebih canggih lah itu. Saya sendiri belum lihat secara langsung ya yang sekarang ini bagaimana. Kalau dulu itu ya memang monitornya khusus, kemudian itu yang barangkali ya di tempat Bapak Ibu, beberapa di antara rumah sakit Bapak Ibu barangkali sudah memiliki itu ya. Nah, kemudian yang lain yang kaitannya dengan apa ya, eh, rawat inap, kemudian farmasi dan logistik. Ini ada satu istilah yang menarik ya kaitannya dengan logistik. Ada namanya closed loop medication management. Jadi prinsipnya gini. Uh, jadi kalau di farmasi itu ya secara garis besar ya, secara umum itu ada dua ya, dua kegiatan. Yang satu berkaitan sama manajemen logistik ya, pelayanan, namanya apa ya, saya lupa, pelayanan farmasi ya, manajemen logistik lah untuk mengalokasikan ini ya, ketersediaan obat. Kemudian yang kedua itu pelayanan kefarmasian, yang itu pelayanan langsung kepada pasien. Nah, di sini closed loop medication systems itu adalah satu proses yang terhubung satu sama lainnya antara dua layanan tadi, yang antara manajemen logistik sama yang kaitannya dengan pelayanan kefarmasian, yang itu kepada pasien. Jadi kayak contoh umpamanya kalau kita lihat ya,
termasuk ini ya, medication reconciliation ya. Jadi ada obat yang aktif yang dipakai oleh pasiennya yang mungkin ngambil dari luar lalu kemudian dimasukkan ke dalam sistem juga ya untuk memastikan bahwa ini tadi ya ada drug-drug interactions atau duplikasi itu bisa terhindari. Nah, mulai dari katakanlah di sini ada pasien, sorry, ini dokternya ya. Pasien datang lalu kemudian meresepkan obat, obat diresepkan dengan electronic prescriptions. Lalu kemudian direview oleh farmasinya bahwa ini ada obat-obatan order dari dokternya, oh ini obat-obatnya apa ya tidak ada interaksi, tidak ada ini dosisnya juga sudah sesuai, di approval, lalu kemudian obatnya itu disiapkan. Mungkin disiapkannya juga menggunakan apa ya? Kalau sekarang sudah ada tren robotik farmasi ya, yang itu langsung disiapkan secara langsung ya oleh mesin ya, oleh robot, lalu kemudian masuk ini ya aturan pakai dan seterusnya itu sudah labelnya itu sudah langsung eh, tercatat di situ ya, sehingga ini langsung diberikan kepada pasien. Itu tanpa ada intervensi orang ya, oh tidak ada orang yang semuanya itu close loop ya, jadi benar-benar dilakukan oleh sistem. Nah, termasuk kemudian ini dipakai untuk melakukan bukan melakukan edukasi ya, artinya ini pada saat dispense ke pasien ini dikasih ke pasiennya, lalu kemudian kalau farmasi tugasnya ya memang melakukan edukasi ya pada saat memberikan itu obat itu ke pasien ya. Tetapi ini juga terhubung langsung dengan logistiknya tadi bahwa oh obatnya sekarang sudah diresepkan sekian, sisanya berapa, masih ada tersedia berapa, dalam jangka waktu 3 bulan lagi itu masih ada atau tidak gitu, atau dalam jangka 6 bulan itu masih ada atau tidak, kapan harus membeli ulang. Jadi terhubung langsung dengan manajemen logistiknya. Jadi ini yang closed loop medication management system ya, yang itu benar-benar antara yang back office sama front office-nya itu terhubung satu sama lain. Ini contoh yang menarik ya, antara kalau kita hubungkan antara yang tadi yang menurut Permenkes 82 tadi ada front office, ada back office, lalu kemudian front office-nya sama back office itu memang saling terhubung sebenarnya satu sama lainnya. Walaupun yang satu berkaitan dengan pelayanan pasien langsung, yang satu itu tidak berhubungan langsung tetapi mendukung dari pelayanan yang ada ini. Ini salah satu contohnya. Nah, sistem back office saya kira itu banyak ya. Ini saya nggak punya contoh yang bisa dieksplor ya. Sebenarnya ada sistem informasi ini ya, akuntansi ya rumah sakit ya. Tapi kok kayaknya ada di teman-teman yang di manajemen rumah sakit ya itu lebih banyak ya. Kemudian ada aset sih sebenarnya, tapi ya belum sempat saya masukkan di sini. Manajemen aset itu berkaitan sama kalau kita punya alat kesehatan ya, apalagi alat-alat yang canggih gitu ya, radiasi pengion gitu ya, umpamanya itu harus punya izin ya, kemudian prasarananya itu harus sesuai dengan standar ya, ada dindingnya dilapisi apa gitu ya supaya nanti radiasinya nggak keluar. Terus kemudian bahkan orang yang bekerja pun harus harus menggunakan apa ya namanya ya, alat monitoring ya, alat monitoring dia sudah terpapar berapa banyak sih. Rata-rata 1 minggu itu dia terpapar berapa banyak itu kayaknya ada angkanya, saya lupa berapa. Dan kalau dia sudah lebih dari itu harus harus nggak harus keluar dari situ gitu, harus tidak bekerja di situ lagi gitu. Dan setiap aset itu perlu dilakukan pemeliharaan untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian tidak diharapkan ya, KTD. Karena kegagalan alat gitu. Jadi harus dilakukan pemeliharaan. Beberapa alat itu harus dikalibrasi secara rutin gitu ya untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan alat ini memang benar gitu ya. Sederhana saja umpamanya tensimeter gitu ya, itu kan perlu dikalibrasi juga ya. Terus kemudian kalau alatnya rusak itu harus segera diperbaiki, atau perlu spare part baru gitu, itu harus diganti dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pengelolaan aset itu penting untuk memastikan bahwa alat yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan itu memang memenuhi kaedah-kaedah keamanan ya, ya untuk mutu juga ya, untuk mutu pelayanan kesehatan ya, keamanan dari sarana prasarana dan alat kesehatan ya. Ya ini contoh saja, terus kemudian yang paling banyak barangkali contoh lain itu adalah Logistic Management Information System, tadi sudah kita singgung ya, ada Closed Loop Medication Management, tapi ini yang porsi yang back office-nya itu adalah porsi yang kaitannya dengan manajemen logistik ya, mulai dari perencanaan, pembelian, penerimaan, atau mungkin ada produksi juga ya, kalau beberapa rumah sakit itu belinya banyak gitu umpamanya,
apa ya, yang produksi itu ya. Contoh umpamanya obat-obat kanker mungkin ya yang itu diproduksi ya, atau mungkin beli apa ya, beli beli alkohol galonan terus kemudian diproduksi menjadi yang kecil-kecil gitu. Terus melakukan stok opnam, penyesuaian harga, terus kemudian ada permintaan dan distribusi dari unit-unit layanan kan, ada satelit farmasi, ada apa lagi? Ada mungkin di IGD atau yang troli emergency itu ya. Itu kan harus sediakan terus ya, dialokasikan terus ya untuk memastikan bahwa stoknya itu tersedia terus gitu dan layak untuk digunakan ya, artinya tidak expired dan sebagainya. Atau melakukan relokasi ya, dari satu tempat ke tempat yang lain sampai itu penggunaan ya, sifatnya individu atau mungkin sifatnya agregat. Kayak contoh agregat itu ada mungkin di Bangsal ya. Penggunaan apa ya yang agregat itu ya? Penggunaan kapas makanya gitu ya. Kapas alkohol itu atau apa ya yang untuk melakukan pelayanan sehari-hari. Itu kan harus dihitung terus ya, harus disediakan terus ya untuk memastikan bahwa kapas itu tersedia dengan baik dan seterusnya sampai itu kemudian ada pencatatan efek samping obat ini yang mungkin ke arah ini ya, surveillance ya yang kaitannya dengan penggunaan obat dan sebagainya. Jadi ini proses manajemen logistik di rumah sakit ini salah satu fungsi untuk back office ya, tadi ada aset ya. Dan saya kira ada banyak yang lain ya, sistem informasi akuntansi, manajemen SDM yang mungkin tidak bisa saya ceritakan ya, satu persatu di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komunikasi dan kolaborasi. Ini yang kemudian ya saya coba untuk menerjemahkannya ke dalam interoperabilitas antar sistem informasi. Jadi pada prinsipnya adalah interoperabilitas itu kemampuan sistem informasi untuk melakukan pertukaran data elektronik antar sistem yang berbeda. Baik itu internal, itu kalau definisinya WHO, internal itu definisi untuk EMR, Electronic Medical Record, jadi ada pertukaran data elektronik secara internal, kayak contoh tadi ya, kasusnya ada IMA, ada rekam medis elektronik, ada LAS, ada PAK sistem, yang itu merupakan 3 sistem yang terpisah, yang berbeda. Tapi ini mampu melakukan pertukaran data secara elektronik di internal rumah sakit. Ini definisi dari IMR. Kemudian sebenarnya ekspektasinya itu interoperabilitas itu adalah dengan eksternal ya, dengan sistem yang di luar sana. Ada Satu Sehat platform tadi mungkin sudah kita singgung, lalu kemudian ada untuk rujukan berjenjang, lalu kemudian rujuk balik atau order ya, kalau umpamanya Anda di layanan primer, klinik gitu ya, melakukan order pemisahan penunjang ke laboratorium, itu ordernya secara elektronik, diterima secara elektronik, dikembalikan juga secara elektronik. Nah, ini kan mekanisme pertukaran data antar sistem yang berbeda. Nah, sebenarnya syaratnya ada banyak ya. Mungkin nanti akan kita barangkali ya mungkin bisa didiskusikan di lain waktu ya, karena syarat-syaratnya itu bahwa satu kita harus menggunakan standar data yang sama. Kemudian yang kedua kita harus menggunakan protokol pertukaran data elektronik yang sama ya. Yang mungkin sudah keduanya itu harus disediakan secara nasional. Nah, sehingga sistem informasi rumah sakit yang Anda miliki itu harus beradaptasi dengan standar-standar itu ya. Prinsipnya itu untuk pertukaran data elektronik. Tetapi outputnya atau outcome yang diharapkan itu adalah melakukan pelayanan pasien secara continuous ya. Tadi kalau WHO menyebutkan eh, kemampuan untuk melakukan tracking pasien secara lebih baik gitu ya. Jadi histori pasien itu tercatat dengan baik. Ya hipotesisnya itu ya, kalau umpamanya kita memiliki data pasien lengkap itu, maka pengambilan keputusan klinis terhadap pasien itu akan jauh lebih baik gitu ya. Ini di beberapa referensi menyebutkan seperti itu ya. Nah, ini skenario-nya itu adalah ya SIM di Vaskes itu ada banyak, ada SIMPU, SIM RS, SIM Klinik, telemedicine, belum lagi brandnya ya, masing-masing mungkin punya merek berbeda-beda ya, ada laboratorium, ada apotek juga gitu ya. Jadi ada pertukaran data elektroniknya yang digunakan, terutama di Indonesia ini ya, interoperabilitas yang difasilitasi oleh Kemenkes itu sifatnya itu terpusat. Jadi lebih ke decentralized ini ya, bahwa orang akan mengirim data ke sini, kalau membutuhkan data, orang nanti akan mengambil data dari sini, kira-kira begitu. Nah, di sini tersedia beberapa standar-standar tertentu, umpamanya tadi ya, kodifikasi yang kaitannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan, kodifikasi terkait sama obat, kodifikasi yang kaitannya dengan pemisahan penunjang, kodifikasi tenaga kesehatannya.
kodifikasi pasiennya gitu ya, unique ID dari pasiennya. Nah, sehingga apa ya? eh, benar-benar bahwa pertukaran datanya itu kualitas datanya itu memang dijaga sedemikian rupa tetap apa ya baik ya, artinya tinggi ya, kualitas datanya itu diharapkan tinggi karena ini berdampak pada pelayanan kesehatannya. Data yang diterima di masing-masing sistem ini juga harusnya baik ya, sehingga mampu untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien itu secara lebih baik. Nah, termasuk di sini ada kayak semacam apa ya, kalau tadi saya singgung tentang peduli lindungi atau satu sehat mobile, bahwa ini juga bisa beberapa data itu aksesibel bagi pasien ya. Dalam rangka mereka untuk melakukan ini ya, entah itu melakukan autentifikasi ya, untuk melakukan approval bahwa oh ya boleh nih data saya dikirimkan ke Satu Sehat. Oh boleh nih data saya boleh diambil dari Satu Sehat nih gitu. Supaya nanti dalam rangka untuk pelayanan kesehatan saya. Jadi kayak semacam apa ya, eh, apa ya, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien itu ya juga diketahui oleh pasiennya, untuk memastikan ini tadi ya transparansi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pastinya bahwa hasil data-data yang terkumpul di sini ini dikonversi ya, diolah ya sedemikian rupa ya, untuk menghasilkan informasi-informasi yang sifatnya mungkin bentuknya sudah agregat ya. Uh, Kalau sudah jadi informasi itu biasanya sudah tidak ada lagi identitas ya, identitas orang yang melekat ya, yang itu membahayakan privacy dan confidentiality dari data seseorang. Nah, sehingga di sini ada pendekatan big data, pendekatan analitik yang kemudian dipakai untuk menghasilkan informasi yang nanti dipakai untuk apa ya, secara makro tadi ya, secara makro untuk melihat performa dari pelayanan kesehatan, untuk penelitian ya, atau untuk apa ya, secondary data analysis ya, dalam rangka untuk melihat burden of disease ya, atau untuk mengembangkan kalau di Kemenkes itu untuk mengembangkan program-program prioritas, umpamanya KJSU tadi. Lihat dari pola-pola penyakitnya, burden of disease, wah berapa banyak nih pasien yang harus dirujuk ke Jakarta ya untuk mendapatkan pelayanan. Mengapa nggak kita buka di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua tadi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini apa ya, pemanfaatannya ya, data sekunder. Yang pertama tentunya untuk melakukan pelayanan pasien itu sendiri ya, itu yang penting, yang paling utama. Yang kedua itu adalah bagaimana menggunakan data sekunder ini untuk mengembangkan program-program atau mengembangkan pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Ya pastinya setiap penggunaan teknologi digital ada challenge-nya ya, ada tantangannya ya. Ya macam-macam ya tantangannya, kalau kita simpulkan itu ada yang berkaitan sama regulasi, berkaitan sama biaya implementasi, ada resistensi pengguna, apa ya, kemudian ada pertukaran data elektronik ya, kerahasiaan data pasien, apa ya, ya tadi ya, privacy confidentiality, keamanan data ya, karena sekarang sudah banyak ya yang bocor ya. Kemarin ada data bank bocor, data BPJS bocor, data apa ya, data apa lagi kemarin ya, data sosial atau apa ya, data yang kementerian sosial itu ya kalau nggak salah ya, itu ada bocor dan seterusnya itu. Jadi memang ya walaupun ya teknologi digital itu menjanjikan, tetapi tantangannya itu masih ada, dan ini perlu kita antisipasi ya, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital itu memang apa ya, memang mencapai output atau outcome yang diharapkan, outcome yang baik tentunya ya, bukan outcome yang jelek ya. Output yang baik yang memang betul-betul diharapkan tadi ya, dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melakukan tracking pasien dengan baik, menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang diharapkan. Ya, baik. Saya kira ini slide yang terakhir yang kaitannya dengan ya kesimpulan ya, take home message-nya, bahwa pertama bahwa teknologi digital itu memang tidak bisa dihindari ya. Jadi bahkan beberapa ini pengalaman ya di beberapa tempat dulu waktu tahun 2000 berapa ya, 2008 kalau nggak salah, saya mendampingi salah satu rumah sakit. Dulu bagian pendaftaran saja menggunakan MOS saja nggak bisa gitu. Jadi
mengetik data pasien itu masih pakai 11 jari ya, telunjuk sama telunjuk gitu ya. Sekarang itu, setelah sekian tahun berlalu, saat saya kembali lagi ke sana itu bahkan, hampir semua ya tenaga kesehatan itu menggunakan teknologi digital. Jadi kalau sistemnya mati, itu satu rumah sakit itu ribut, nggak bisa ada yang kerja gitu. Karena sangat ketergantungan terhadap sistem itu setelah sekian tahun ya, belasan tahun ya, saat ini ya. Nah sehingga memang ya mungkin dulu teknologi digital itu dianggap bukan prioritas ya, tapi kalau sekarang itu sudah mau nggak mau itu harus harus menggunakan ya, sehingga karena kompleksitasnya tadi, dia harus bekerja sama dengan BPJS, BPJS itu harus menggunakan sistem yang elektronik untuk melakukan klaim, untuk melakukan cek ke verifikasi kepesertaan, itu mau nggak mau itu harus beradaptasi dengan ekosistem digital yang semakin lama semakin berkembang ya. Nah sehingga rumah sakit pun atau fasilitas kesehatan pun wajib, tanda petik ya, wajib menggunakan sistem yang berbasis elektronik. Karena kalau enggak dia akan ketinggalan ya. Nah, tentunya apapun yang teknologi yang kita pakai, merek apapun, brand apapun ya, ada beberapa poin yang menarik ya dari sini ya. Jadi pertama bahwa teknologi itu utamanya adalah untuk memberikan pelayanan pasien, ya, untuk mendukung pelayanan kepada pasien itu utamanya. Ya pastinya yang lain juga ya apa ya, membantu untuk manajemen organisasi, kemudian memperkuat sistem kesehatan, ya berkontribusi terhadap sistem kesehatan. Kemudian yang terakhir yang tadi kita bahas berkaitan dengan membantu atau mendukung komunikasi dan kolaborasi.